Saya Bella Safira. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan NPM di Indonesia, reformasi birokrasi, dan peran pemerintah swasta terhadap pelayanan publik. Saya terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai NPM. Jadi NPM ini atau New Public Management merupakan suatu paradigma administrasi yang baru yang kita ketahui sebelumnya adalah OPA atau Old Public Administration. Jadi OPA ini merupakan paradigma administrasi publik yang masih tradisional, yang mana pengambilan keputusan itu berada pada pemegang kekuasaan. Jadi NPM di sini ingin memperbaiki dari OPA karena OPA dianggap gagal dalam pelayanan birokrasinya. Nah, jadi NPM merupakan suatu paradigma administrasi publik yang diperoleh dari dunia bisnis untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi yang modern. Nah, di sini NPM juga mengurangi peran pemerintah dan berfokus pada sektor swasta. Nah, NPM di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, suatu akuntabilitas yang akan berdampak pada customer dan juga kinerja dalam suatu organisasi termasuk salah satu prinsip dari NPM dan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan struktur organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu akuntabilitas ini perlu adanya reformasi birokrasi, yang mana kita ketahui reformasi birokrasi adalah suatu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan terciptanya pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dan kredibilitas. Salah satu reformasi birokrasi dapat kita lihat dari Kementerian Keuangan dengan menerapkan BSC, didasari adanya reformasi birokrasi yang telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kementerian Keuangan menerapkan BSC ini sebagai alat untuk mengukur kinerja dan juga pengelolaan kinerja. Bentuk reformasi birokrasi dalam perkembangan BSC ini dianggap berhasil di salah satu unit 1 di bawah Kementerian Keuangan, yaitu DJKN. Adanya perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam internal organisasinya, termasuk setiap pegawai telah memiliki indikator kinerja utama atau IKU dan sudah memiliki target kinerjanya masing-masing berdasarkan pada level yang dibuat secara peta organisasi yang jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dan swasta terhadap pelayanan publik. Jadi, kerjasama antara pemerintah dan swasta suatu alternatif dalam pengadaan pelayanan publik. Kerjasama ini adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, sehingga tercapainya tujuan yang sama. Maksudnya pihak swasta dengan bermitra kepada pemerintah memiliki manfaat, yaitu yang pertama, tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan. Yang kedua, pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang lebih cepat. Yang ketiga, berkurangnya APBN atau APBD dan resiko pemerintah. Yang keempat, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak. Yang kelima, kinerja layanan masyarakat semakin baik. Yang keenam, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan, dan swasta mengembangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial. Jadi dengan adanya kerjasama pemerintah dan swasta yang kuat akan mencakup dalam aspek pembagian tugas, kewajiban, dan risiko antara pihak pemerintah dan swasta lebih secara optimal. Inilah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Semoga bermanfaat.